Ya teman-teman, jadi di sini saya akan memenuhi tugas dari rekayasa aplikasi perpustakaan yakni UTS, dan di sini saya akan melakukan responsi tentang bagaimana cara mengisi data menuju database menggunakan koneksi dari PHP MyAdmin. Dan di sini saya akan menunjukkan beberapa form yang nantinya akan dikoneksikan dengan PHP. Yakni ini dari aplikasi Notepad, dan ini adalah beberapa form. Ini adalah form dari entry data anggota, kemudian ada entry data buku, kemudian ada entry data peminjaman, yakni kemudian ada entry data pengembalian. Dan di sini nantinya juga akan kita juga memberikan proses menggunakan aplikasi Notepad, yakni prosesnya ada proses anggota, kemudian ada jadi dari setiap form itu memiliki proses buku, kemudian proses peminjaman, dan selanjutnya ada proses pengembalian. Dan keseluruhan ini nanti akan ada proses koneksi, ada koneksi PHP, yakni yang nantinya akan mengkoneksi keseluruhan form dari data PHP. Dan tentunya keseluruhan dari form ini saya menggunakan form yang sama seperti ini dari data anggota. Kemudian yang ini sudah di styling menggunakan CSS dan JSS. Dan dari button atau inputnya ini kita menggunakan type submit seperti ini, kemudian inputnya type-nya reset seperti ini, kemudian colornya kita menggunakan white, bordernya kita menggunakan white 3px solid, kemudian ada margin topnya 10px, dan contohnya seperti yang gambar yang di samping ini, seperti ini. Dan tentunya dari contoh satu ini formnya kita samakan untuk data buku, data peminjaman, dan data pengembaliannya. Seperti ini. Di dalam form ini terdapat nomor anggota, kemudian ada nama anggota, tanggal lahir, jenis kelamin, dan tentunya pada jenis kelamin ini kita menggunakan dua opsi, yakni laki-laki dan perempuan, kemudian ada jurusan, alamat, dan teleponnya. Dan backgroundnya kita menggunakan aw.jpg. Dan contohnya ada setelah kita gunakan Notepad ini, kita save dengan nama entry data anggota, kemudian kita masuk ke localhost slice perpustakaan seperti ini, dan keluarnya seperti ini. Kemudian kita masukkan data anggotanya. Untuk kita persingkat waktunya, kita masukkan data anggota, nomor anggotanya 3, kemudian nama anggotanya Endah, tanggal lahirnya 6, jenis kelaminnya ada optionnya, kita buat perempuan, jurusannya psikolog, alamat Kediri, teleponnya seperti ini, kemudian kita save. Nah, jika ada tulisan input berhasil ini, berarti data tersebut sudah masuk ke database. Kemudian kita cek. Dan datanya sudah masuk, nih seperti ini contohnya. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke form yang kedua, yakni data buku. Data bukunya CSS-nya sama, dan di sini terdapat kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tempat terbit, dan jumlah kopi dari buku. Kita menggunakan background yang sama, yakni aw.jpg. Dan selanjutnya kita ke data buku. Dan di sini data bukunya kita menggunakan kode bukunya 12, judul bukunya seperti ini,
Seperti ini sudah saya isi karena untuk mempersingkat waktunya. Tempat terbitnya di Surabaya, jumlah kopi 2 buku, kemudian kita save dan input berhasil. Kita cek ke localhost, kita cek ke data buku, dan di sini sudah tertera, sudah masuk datanya. Dan kemudian kita ke form yang ketiga, yakni ke entry data peminjaman. Di sini CSS dan stylingnya sama. Selanjutnya di dalamnya ada nomor anggota, nomor peminjaman, nama anggota, alamat, jurusan, telepon, keterangan, jumlah pinjam, tanggal peminjaman, dan kode buku. Di sini saya menggunakan background yang berbeda, yakni menggunakan pb.jpg yang tentunya sudah saya masukkan ke dalam htdocs. Ke dalam htdocs, database-nya sesuai dengan database yang saya buat di PHP MyAdmin. Dan seperti ini untuk entry data peminjamannya. Saya sudah memasukkan nomor anggota, nomor peminjaman, nama anggota, alamatnya, keseluruhan, keterangannya ini adalah pinjam, jumlah pinjam, tanggal peminjaman, kode buku, dan saya save dan input berhasil. Kemudian kita cek ke localhost bagian data peminjaman. Nah, di sini sudah terinput terbaru untuk data peminjamannya, yakni sesuai dengan database yang dimasukkan. Dan selanjutnya ke proses form yang terakhir, yakni entry data pengembalian. Tentunya sama untuk dari sebelum-sebelumnya, seperti ini formnya. Kemudian di dalam entry data pengembalian ini terdapat nomor anggota, nomor pengembalian, kode buku, tanggal kembali, nama anggota, alamat, jurusan, telepon, dan keterangan. Dan di sini backgroundnya saya menggunakan pb.jpg yang tentunya sama seperti entry data sebelumnya, yakni peminjaman. Saya menggunakan background yang sama. Selanjutnya kita masuk ke database. Database ini adalah database pengembalian. Selanjutnya kita akan memasukkan datanya, yakni yang pertama ada nomor anggota, kita buat 3, kemudian nomor pengembaliannya kita buat seperti ini, kode buku kita buat 12, tanggal kembalinya kita membuat seperti ini, nama anggotanya Endah, alamatnya Kediri, jurusan psikolog, dan keterangannya adalah kembali. Ini datanya tentunya harus sama seperti form-form sebelumnya. Setelah itu kita simpan dan input berhasil, kita ke localhost, dan di sini datanya tentunya sudah ke input. Nah, ini di sini tentunya datanya sudah ke input. Dan di sini sudah terinput semuanya untuk entry data anggota, entry data buku, entry data peminjaman, dan entry data pengembalian. Dan sekian video dari saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.